Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Triple Treat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami, yaitu game tic-tac-toe. Yang terhormat untuk dosen pengampu yaitu Ibu Septa di mata kuliah PBO kali ini. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tian Arya Mesa dengan NPM 2023110048. Perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NPM 2023 110051. Baiklah, kami akan langsung presentasi. Sebelum itu kami akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Setelah itu baru intinya, yaitu flowchart dan implementasi. Berikut yaitu latar belakang game tic-tac-toe merupakan permainan sederhana berbasis logika yang dimainkan dua pemain pada papan di mana 5. Meski terlihat mudah, permainan ini membutuhkan strategi untuk menentukan langkah dan menciptakan pemenang. Pembuat game tic-tac-toe menjadi salah satu latihan dasar yang efektif untuk pemrogram pemula, karena melibatkan konsep logika keputusan, menyelesaikan kondisi kemenangan, serta pengelolaan kehadiran pemain. Melalui proyek ini, dapat memahami dasar-dasar pemrograman dan pengembangan game sederhana sebelum melanjutkan ke proyek yang lebih kompleks. Selanjutnya ada deskripsi game. Deskripsi game tic-tac-toe adalah permainan strategi sederhana yang dimainkan oleh dua pemain yang menggunakan sistem X dan O pada papan berukuran 5x5. Pemain bergantian menggunakan simbol pada kotak kosong dan pemenang ditentukan jika salah satu pemain berhasil menempatkan 4 simbol berurutan secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Jika seluruh kotak terisi tanpa ada yang menang, maka pemain dinyatakan seri. Game ini dirancang untuk melatih logika, strategi, dan pengendalian keputusan, serta sering digunakan sebagai proyek pemrograman dasar untuk memahami struktur kontrol, kondisi, dan alur permainan. Berikut adalah aturan main. Yang pertama, permainan dimainkan oleh dua pemain. Kedua papan pemain berdiri 5 baris dan 5 kolom 5x5. Yang ketiga, pemain pertama menggunakan simbol X dan pemain kedua menggunakan simbol O. Selanjutnya, pemain ketiga menempatkan simbol pada kotak yang masih kosong. Yang kelima, pemain dinyatakan menang jika berhasil membuat 3 simbol berurutan secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang keenam, jika seluruh kotak terisi dan tidak ada pemenang, maka hasil permainan adalah seri atau draw. Selanjutnya, yang terakhir, simbol yang sudah ditetapkan tidak dapat diubah. Berikut merupakan flowchart. Flowchart dimulai dari mulai, lalu program melakukan import libri, dilanjutkan dengan inisialisasi playgame dan mixer atau audio, kemudian mengatur konfigurasi game dan memuat serta memutar suara latar belakang. Setelah itu, sistem mengecek apakah program berjalan. Jika tidak, program langsung berakhir. Jika program berjalan, game masuk ke proses input nama pemain. Selama input masih aktif, sistem akan memproses nama player dan melanjutkan ke proses permainan. Setiap kali pemain melakukan aksi, sistem akan mempengaruhi, memperbarui papan permainan dan mengecek apakah ada kondisi menang atau draw. Apabila belum ada kemenangan atau draw, pemain akan terus berlanjut dan kembali ke proses input atau aksi pemain. Jika terdapat kemenangan atau hasil seri, sistem akan menampilkan hasil pemain. Setelah itu, pemain dapat memilih untuk mereset game dan kembali ke input untuk bermain ulang atau menekan tombol ESC. Jika tombol ESC ditekan, program akan menghentikan seluruh suara pengeluaran dari playgame dan menuju ke end program. Dengan demikian, konsep ini menggambarkan alur lengkap game mulai dari inisialisasi, proses permainan, pengecekan menang atau draw, opsi restart, hingga keluar dari program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi programnya. Di sini kita memiliki fungsi resource path, yang dimana bagian kode ini
berfungsi sebagai inisiasi dan pengaturan dasar game yang mencakup penentuan lokasi resource atau untuk menyimpan font dan sound agar tetap terbaca saat game dijalankan atau diekspor ke Windows, mengaktifkan modul Pygame dan audio, mengatur kecepatan game, terus menentukan konfigurasi permainan seperti ukuran layar, ukuran papan, dan syarat menang, mengatur warna tampilan, serta menyediakan fungsi pemanggilan font yang aman agar game tidak error jika file font tidak ditemukan. Selanjutnya di sini kita memiliki screen, state, input, sound files, dan load sounds. Bagian kode ini berfungsi untuk menyiapkan layar game, menyimpan kondisi permainan, mengatur input pemain, dan menyiapkan sistem suara. Program membuat jendela game dan memberi judul, lalu menginisialisasi papan permainan 5x5, menentukan pemain yang sedang giliran, serta menandai status menang, seri, atau game selesai. Selain itu, kode ini mengatur input nama pemain sebelum game dimulai dan mendefinisikan file suara, menang, seri, dan musik latar, beserta variabel penampungnya agar suara dapat dikontrol selama permainan berlangsung. Di sini kita memiliki kelas partikel dan fungsi konstruktornya. Bagian kode ini digunakan untuk membuat efek latar belakang animasi berupa partikel bergerak. Kelas partikel mengatur posisi awal partikel secara acak, ukuran, kecepatan, arah gerak, dan warna transparan. Metode move membuat partikel bergerak dan muncul kembali dari sisi berlawanan saat keluar layar. Sedangkan metode draw bertugas menggambar partikel berbentuk lingkaran ke layar sehingga latar belakang game terlihat hidup dan tidak statis. Di bawahnya kita memiliki fungsi drawboard, atau bagian kode ini berfungsi untuk menampilkan isi papan permainan tic-tac-toe. Fungsi drawboard melakukan perulangan pada setiap sel papan 5x5 lalu mengecek apakah sel berisi simbol X atau O. Jika ada, simbol digambar di tengah sel dengan efek bayangan hitam di belakang dan warna asli di depan, sehingga tampilan terlihat lebih jelas dan menarik di layar game. Oke, selanjutnya di sini kita memiliki banyak fungsi, yang dimana ada fungsi highlight winning, fungsi draw winning line, fungsi check winner dan get cells, serta atribut-atributnya. Bagian kode ini berfungsi untuk menentukan dan menampilkan kondisi kemenangan dalam permainan. Fungsi highlight winning cells memberi efek sorotan pada sel yang membentuk kemenangan, sedangkan draw winning line menggambar garis penghubung antara simbol pemenang. Sementara itu, fungsi check winner and get cells bertugas mengecek pola menang horizontal, vertikal, dan diagonal berdasarkan target menang, lalu mengembalikan simbol pemenang beserta posisi selnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fadil. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini. Kita mempunyai partikel dan menggunakan teks kita itu di tengah layar dengan efek cahaya dan menjadi perlahan antara teks terlihat sedikit demi sedikit hingga terlihat. Lalu kami dapat diulang di sekitar posisi utama menciptakan layar cahaya. Selanjutnya di sini kita mempunyai kode untuk melakukan bagian lain, di gambar-gambar pemilihan pemain serta menampilkan hasil seperti menang, seri, dan aksi pesta. Lalu layar dibagi dengan program bagi game display dan program menghadapi saat selesai. Berikut adalah tanda desainnya. Program awal game tertentu lalu materi memberikan bagian atas serta instruksi untuk menentukan pemain, kolom player sebagai layar bagian serta bersama bagi mulai setelah menentukan dengan latar belakang yang memberi kesempatan dan fokus pada aturan. Dan ini adalah tampilan awal saat dimulai game. Tampilan permainan memberikan papan tertentu 5x5 yang garis bercahaya. Latar belakang berada sebelah sebelah papan pilihan mulai di bagian atas yang menampilkan nama dan simbol game sehingga pemain melihat dengan jelas apa yang sedang bermain. Selanjutnya, tampilan ini merupakan lanjutan dari layar permainan, di mana bagian atas menampilkan informasi pemain yang sedang
accessory, yaitu ketika seluruh komponen pada robot tertentu 5 kali lipat dengan biasa external, namun tidak ada satupun pemain yang berhasil melompat secara berurutan. Sistem kemudian menampilkan pesan game crowd dari layar sebagai pertanda bahwa tidak ada perlawanan, serta menyediakan instruksi klik dan untuk dasar agar pemain dapat melakukan permainan. Jadi kesimpulannya game TikTok itu berbasis manajemen, baik yang elaborasi sederhana tapi nyatanya yang baik. Proyek ini menginginkan bahwa terdapat lagi program yang seperti data analitik serta algoritma perancangan kondisi dapat membentuk sistem permainan yang interaktif dan profesional. Melalui proses perancangan dan implementasinya, diperoleh pemain yang lebih mengenai pengelolaan algoritma program, metodologi serta penerapan desain algoritma pengguna UI UX dalam konteks pengembangan program yang sederhana. Secara keseluruhan, pembuatan game TikTok ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk belajar dengan efektif untuk melatih kemampuan analisis, logika berpikir, dan memecah masalah dalam pemrograman. Sekian untuk penjelasan dari saya. Oke, mungkin itulah penjelasan singkat tentang pembuatan game tic-tac-toe, mulai dari konsep, flowchart, hingga logika permainannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.